Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Pernah nggak kamu ngerasa habis potong rambut, kamu jadi pengen balik lagi ke tempat yang sama tanpa alasan yang jelas? Awalnya cuma barbershop biasa, sepi, hampir tutup. Tapi sejak sebuah cermin tua dipasang, pelanggan mulai berdatangan. Masalahnya, yang datang itu bukan cuma manusia. Dan yang keluar, nggak semuanya pulang utuh. Sore itu langit menggantung rendah, seperti beban yang belum sempat dijatuhkan. Jalanan di depan barbershop milik Raka tampak lengang. Hanya sesekali dilalui motor dengan suara knalpot yang memantul di dinding ruko. Usahanya sudah berjalan hampir 2 tahun. Namun akhir-akhir ini pengunjung semakin jarang datang. Kursi potong yang dulu nyaris tak pernah kosong kini lebih sering diam, seperti saksi bisu yang mulai dilupakan. Raka berdiri di depan etalase kaca, memandangi pantulannya sendiri. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena harapan yang perlahan mengikis semangat. Ia menarik nafas panjang, lalu menoleh ke dalam ruangan. Aroma hair tonic yang biasa terasa segar, kini justru mengingatkannya pada hari-hari sibuk yang sudah berlalu. Kalau begini terus, bisa tutup, gumamnya pelan. Kalimat itu menggantung seperti kabut yang enggan menghilang. Malam harinya, tanpa rencana yang jelas, Raka berjalan ke pasar loak di ujung kota. Tempat itu dikenal menjual barang-barang lama dengan cerita yang tidak selalu ingin didengar. Lampu-lampu kuning redup menggantung di atas lapak, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkah kaki pengunjung. Suasananya seperti lorong waktu, penuh benda usang tapi menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di antara tumpukan kursi rusak dan lemari berdebu, perhatian Raka tertarik pada sebuah cermin besar yang bersandar di dinding kayu. Bingkainya terbuat dari ukiran tua, berwarna gelap dengan pola yang tampak seperti sulur tanaman yang saling melilit. Cermin itu tidak retak, tidak kusam, justru terlihat lebih bersih dibanding benda lain di sekitarnya. Aneh, seperti ada yang merawatnya diam-diam. Raka mendekat. Saat berdiri di depannya, ia merasa seperti ada jarak yang berbeda antara dirinya dan bayangan yang muncul. Pantulannya terlihat sedikit lebih dalam, seperti kolam yang tidak memperlihatkan dasar. Ia menggerjap, mencoba memastikan, tapi semuanya kembali tampak normal. Bagus kan? Suara berat tiba-tiba muncul dari samping. Seorang pria tua berdiri dengan senyum tipis. Matanya tajam, namun sulit ditebak, seperti menyimpan sesuatu yang sengaja disembunyikan. Cerminnya beda, lanjutnya. Cocok buat usaha yang butuh perhatian orang. Raka tidak langsung menjawab. Ia mengusap dagunya, mencoba berpikir rasional. Tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti insting yang berbisik pelan, mendorongnya untuk tidak pergi. Berapa? Tanyanya singkat. Harga yang disebutkan jauh lebih murah dari yang ia perkirakan. Terlalu murah. Namun seperti seseorang yang kehausan di tengah gurun, ia tidak banyak mempertanyakan. Kesempatan terasa seperti air, dan ia tidak ingin kehilangannya. Cermin itu dibawa pulang malam itu juga. Keesokan harinya, Raka memasangnya di dinding utama barbershop, tepat di depan kursi potong. Posisi yang strategis, semua pelanggan pasti akan melihatnya. Begitu selesai dipasang, ruangan terasa berbeda. Bukan lebih terang, bukan juga lebih gelap, tapi seperti memiliki kedalaman yang sebelumnya tidak ada. Hari pertama berlalu tanpa perubahan. Hari kedua, seorang pelanggan lama datang tanpa pemberitahuan. Ia duduk, memesan potongan biasa, lalu menatap cermin cukup lama. Raka sempat merasa aneh, tapi mengabaikannya. Hari ketiga, 2 orang datang bersamaan. Hari keempat, kursi mulai terisi hampir sepanjang hari. Seperti hujan yang datang setelah musim kering panjang, pelanggan berdatangan tanpa alasan yang jelas. Tidak ada promosi, tidak ada perubahan layanan, tapi jumlahnya terus bertambah.
Bahkan beberapa wajah terlihat asing, seolah mereka menemukan tempat itu bukan karena rekomendasi, melainkan karena sesuatu yang menarik mereka secara diam-diam. Namun di balik itu semua, ada detail kecil yang mulai mengganggu. Beberapa pelanggan tampak terlalu fokus pada cermin. Mereka duduk lebih lama dari biasanya, menatap pantulan diri mereka tanpa banyak bicara. Ada yang tersenyum sendiri, ada yang seperti sedang mendengarkan sesuatu. Bahkan setelah selesai dicukur, beberapa dari mereka masih enggan berdiri, seolah ada bagian dari diri mereka yang tertinggal di dalam kaca. Raka mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Yang penting, rame, pikirnya. Tapi semakin hari, suasana barbershop berubah seperti rumah yang perlahan kehilangan kehangatan. Ramai namun terasa dingin, penuh namun sepi dalam cara yang sulit dijelaskan. Suatu sore saat matahari mulai turun dan cahaya jingga masuk melalui kaca depan, Raka menyadari sesuatu. Pantulan di cermin tidak sepenuhnya mengikuti gerakan di dunia nyata. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seperti bayangan yang terlambat pulang. Ia menatap lebih lama, mencoba memastikan apakah itu hanya ilusi. Tapi semakin diperhatikan, semakin terasa bahwa cermin itu bukan sekedar benda mati. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak hanya memantulkan, melainkan memperhatikan. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Cahaya matahari masuk melalui kaca depan barbershop. Namun suasana di dalam tetap terasa berat, seperti udara yang terlalu lama terkurung. Raka membuka pintu lebih awal dari biasanya. Ia berharap kesan semalam hanya permainan pikiran, sekedar kelelahan yang menyamar menjadi ketakutan. Namun, harapan itu cepat runtuh. Begitu langkahnya melewati ambang pintu, pandangannya langsung tertarik pada cermin besar di dinding. Benda itu berdiri tenang, tidak berubah posisi, tidak menunjukkan tanda aneh. Tapi entah kenapa, kehadirannya terasa seperti seseorang yang diam-diam memperhatikan dari sudut ruangan. Raka menaruh tas, lalu mendekat perlahan. Ia berdiri tepat di depan kaca itu. Wajahnya tampak biasa, mata, hidung, bibir, semuanya sesuai. Ia mengangkat tangan kanan. Pantulan ikut bergerak. Normal. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat berbalik, sesuatu terjadi. Bayangannya terlambat. Hanya sesaat. Seperti gema yang datang sepersekian detik setelah suara asli. Gerakan tangannya berhenti lebih dulu. Sementara pantulan di cermin baru menyusul setelahnya. Raka membeku. Rasa dingin merambat dari tengkuk hingga punggung, seperti air es yang dituangkan perlahan. Ia tidak berani bergerak lagi. Dalam diam, ia menatap versi dirinya yang kini terlihat berbeda. Pantulan itu tersenyum tipis, padahal wajah aslinya tidak. Refleks Raka mundur cepat, nafasnya memburu. Dadanya naik turun seperti habis berlari jauh. Ia mengusap wajah, mencoba memastikan kesadaran masih utuh. Cuma halusinasi, bisiknya pelan. Namun kata-kata itu terasa rapuh, seperti kertas yang mudah robek. Jam operasional tetap berjalan. Satu persatu pelanggan datang. Semakin ramai, semakin aneh. Hampir semua menunjukkan perilaku serupa. Terpaku pada cermin, diam lebih lama dari wajar, seakan berbincang dalam sunyi. Jam operasional tetap berjalan. Satu persatu pelanggan datang. Semakin ramai, semakin aneh. Hampir semua menunjukkan perilaku serupa. Terpaku pada cermin, diam lebih lama dari wajar, seakan berbincang dalam sunyi. Menjelang sore, seorang anak muda masuk. Penampilannya biasa saja, tapi sorot matanya gelisah. Ia duduk tanpa banyak bicara. Raka mulai bekerja. Beberapa menit berlalu, lalu anak itu tiba-tiba menggenggam tangan Raka. Kuat. "Mas, saya pernah ke sini?" Tanyanya cepat. Raka mengernyik. Mungkin banyak yang lupa pernah datang. Anak itu menggeleng. Bukan lupa, tapi rasanya seperti dipanggil, seperti sudah pernah duduk di sini, berkali-kali. Kalimat itu menggantung, seperti pintu yang terbuka sedikit, namun tidak memperlihatkan isi di dalamnya. Raka tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan pekerjaan dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Setelah selesai, anak itu menatap cermin sekali lagi. Lebih dekat,
hampir menempel, lalu berbisik, "Jangan, jangan ikut saya." Raka tidak sempat bertanya. Anak itu langsung berdiri dan pergi dengan langkah cepat. Senyap kembali mengisi ruangan. Saat malam tiba, Raka menutup pintu lebih awal. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Namun sebelum mematikan lampu, ia menoleh sekali lagi ke arah cermin. Pantulan ruangan terlihat normal. Kursi kosong, lantai bersih, lampu redup. Namun di sudut kaca, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Siluet. Tipis, seperti bayangan seseorang yang berdiri diam, tidak bergerak, tidak jelas bentuknya. Raka menahan napas. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Perlahan ia kembali melihat ke cermin. Bayangan itu masih ada, lebih jelas, dan kali ini tidak sendiri. Seperti kerumunan yang berdiri tanpa suara, menunggu giliran, sabar, diam, namun penuh maksud. Raka mundur satu langkah. Perasaannya seperti seseorang yang menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian di tempat yang seharusnya aman. Cermin itu bukan sekedar memantulkan, ia mengumpulkan, menyimpan, dan mungkin memanggil sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam menutup hari seperti kain gelap yang ditarik perlahan. Raka tidak langsung pulang. Ia duduk di kursi tunggu, menatap lantai dengan pikiran berputar tanpa arah. Suasana barbershop terasa berbeda sejak cermin itu dipasang. Bukan hanya ramai, tetapi seperti ada sesuatu yang ikut bernapas di dalam ruangan. Jam menunjukkan hampir pukul 9 saat ia akhirnya berdiri untuk bersiap pulang. Lampu utama dimatikan, menyisakan cahaya kecil dari sudut ruangan. Bayangan kursi, meja, serta rak alat potong membentang panjang seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Saat hendak mengunci pintu, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Pelan namun jelas. Raka membeku. Ia menoleh ke arah pintu kaca. Di luar berdiri seorang pria. Tubuhnya tegap mengenakan jaket hitam. Wajahnya tidak asing. Raka yakin pernah melihatnya, mungkin beberapa hari lalu. Masih buka? Suara itu terdengar datar. Raka ragu. Waktu sudah lewat, tapi entah kenapa mulutnya menjawab, "Sebentar saja." Pintu dibuka. Pria itu masuk tanpa senyum. Langkahnya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah hafal setiap sudut ruangan. Ia langsung duduk di kursi potong tanpa diminta. "Seperti biasa," katanya singkat. Raka mengangguk meski tidak yakin apa maksudnya. Ia mengambil gunting, lalu berdiri di belakang pelanggan itu. Saat kain penutup dipasang, kulit pria tersebut terasa dingin. Bukan dingin biasa. Lebih mirip logam yang lama tidak tersentuh matahari. Raka menahan napas, mencoba tetap fokus. Gunting mulai bergerak. Rambut dipotong sedikit demi sedikit, jatuh ke lantai seperti daun kering. Namun, suasana terasa aneh. Tidak ada suara lain selain gesekan logam dan hembusan napas yang terasa berat. Pria itu menatap cermin. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Seperti patung yang lupa bagaimana caranya hidup. Raka mencoba memecah keheningan. "Sering kesini ya, Pak?" Tidak ada jawaban. Hanya senyum tipis yang muncul di wajah pantulan. Aneh, karena dari belakang, Raka tidak melihat ekspresi itu. Ia berhenti. Perlahan ia menatap ke arah cermin. Pantulan pria itu tersenyum lebih lebar. Namun wajah aslinya tetap datar. Perbedaan itu seperti retakan halus di dinding. Kecil, tapi cukup untuk membuat segalanya terasa salah. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Tangannya mulai gemetar. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya seperti terkunci. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di tempat. Tiba-tiba, pria itu berbicara. "Saya suka di sini." Suaranya tidak berasal dari mulut yang terlihat, melainkan dari arah cermin. "Tenang, tidak perlu pergi jauh." Kalimat itu terasa berat seperti batu yang jatuh ke dalam air tenang. Raka menelan ludah. Apa maksudnya, Pak?" Tidak ada jawaban langsung. Namun di cermin, sesuatu mulai berubah. Pantulan pria itu tidak lagi sendiri. Di belakangnya muncul bayangan lain. 1, lalu 2, lalu semakin banyak.
seperti kabut yang perlahan membentuk sosok. Wajah-wajah pucat, mata kosong, berdiri diam dengan posisi menghadap ke depan. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi kehadiran mereka terasa menekan seperti ruangan yang tiba-tiba kehilangan udara. Raka mencoba berpaling, namun pria di kursi itu bergerak lebih cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan Raka. Kuat, tidak manusiawi. "Jangan berhenti," bisiknya. Kali ini suara itu jelas berasal dari belakang. Namun dinginnya terasa seperti berasal dari tempat yang jauh. Raka menatap tangan yang mencengkeramnya. Kulit itu pucat, terlalu pucat, seperti tidak dialiri darah. Dengan sisa tenaga, ia menarik tangannya dan mundur. Gunting jatuh ke lantai menghasilkan suara nyaring yang memecah keheningan. Saat ia mengangkat kepala, kursi itu kosong. Pria itu hilang, begitu saja, tanpa tanda kepergian. Hanya kain penutup yang masih tergeletak, sedikit bergerak seperti tersentuh angin yang tidak ada. Raka terdiam, pikirannya kosong. Namun rasa takut perlahan mengisi setiap sudut kesadarannya, seperti air yang meresap ke dalam tanah kering. Dengan langkah pelan, ia mendekati termin. Pantulan ruangan kembali normal. Tidak ada bayangan tambahan, tidak ada kerumunan. Semua tampak seperti biasa. Namun saat ia menunduk, sesuatu membuatnya berhenti. Di lantai, tepat di bawah kursi, ada potongan rambut. Banyak, padahal tadi hanya sedikit yang terjatuh. Dan warna rambut itu berbeda. Sebagian hitam, sebagian memutih, sebagian lagi terlihat kusam, seperti milik orang yang sudah lama tidak hidup. Raka mundur perlahan. Perasaannya seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Barbershop itu tidak lagi sekedar tempat potong rambut. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang menarik, mengikat, dan membawa kembali mereka yang seharusnya tidak kembali. Fajar datang seperti biasa. Namun Raka merasakannya berbeda. Cahaya yang masuk melalui celah tirai tidak lagi memberi rasa hangat, melainkan seperti sorot lampu yang memeriksa sesuatu yang tersembunyi. Ia duduk lama sebelum membuka pintu, menatap gagang besi seakan benda itu bisa menjawab kegelisahan. Akhirnya, kunci diputar. Klik. Suara sederhana itu terasa lebih berat dari biasanya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyambut, seperti ruangan yang semalaman tidak ditinggali manusia. Padahal tidak ada jendela terbuka, tidak ada celah besar untuk udara luar masuk. Namun sensasinya nyata, tipis, menusuk, perlahan merayap ke kulit. Raka melangkah masuk, matanya langsung menuju cermin. Benda itu berdiri di tempat yang sama, tenang, tidak berubah. Namun sekarang terasa seperti pusat dari segala sesuatu. Seperti sumur yang diam tapi menyimpan kedalaman yang tidak terukur. Ia menyalakan lampu satu persatu. Cahaya memenuhi ruangan, tapi tidak mengusir rasa asing yang sudah lebih dulu menetap. Belum lama berselang, seseorang mengetuk pintu. Tok, hanya satu kali. Raka menoleh. Di luar berdiri seorang pria muda. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tanpa banyak bicara, ia masuk dan langsung duduk. Tidak ada sapaan, tidak ada permintaan. Hanya diam. Raka mulai bekerja. Tangannya bergerak, tapi pikirannya tetap waspada. Saat kain penutup dipasang, pria itu langsung menatap cermin. Lama. Terlalu lama. Seperti seseorang yang sedang menunggu giliran. Bukan untuk potong rambut, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Satu orang lagi masuk. Lalu satu lagi. Dan lagi. Tanpa suara gaduh, tanpa percakapan ringan seperti hari-hari biasa. Mereka datang dengan langkah pelan, duduk rapi di kursi tunggu. Semua menghadap ke arah yang sama. Cermin. Raka mulai merasa janggal. Biasanya pelanggan berbicara, memainkan ponsel, atau sekedar menghela nafas. Namun hari ini, semuanya diam. Sunyi itu bukan seperti ketenangan, melainkan seperti ruang yang menahan sesuatu agar tidak keluar. Ia melirik ke arah kursi tunggu. Jumlahnya lebih banyak dari yang ia ingat. Padahal ruangan tidak berubah.
Namun entah bagaimana, terasa penuh. Seperti ada tambahan yang tidak jelas kelihatan, tapi cukup untuk membuat dada terasa sempit. Raka mempercepat pekerjaannya. Ia ingin segera menyelesaikan satu pelanggan, lalu mungkin menutup tempat itu lebih awal. Namun saat ia hendak melepas kain penutup, pria di kursi itu tiba-tiba berbicara. "Mas, giliran saya belum kan?" Raka terdiam. "Ini Bapak sedang dicukur?" Jawabnya bingung. "Bukan, maksud saya antrian di belakang." Kalimat itu seperti membuka sesuatu. Perlahan, Raka menoleh ke arah cermin. Dan saat itulah ia melihatnya. Di dalam pantulan, kursi tunggu tidak hanya diisi oleh orang-orang yang ia lihat secara langsung. Ada lebih banyak. Berbaris rapi, wajah mereka pucat, mata kosong, duduk dengan posisi yang sama. Beberapa bahkan berdiri di belakang, seolah ruang tidak lagi memiliki batas. Jumlahnya tidak masuk akal, seperti lorong panjang yang terus bertambah tanpa ujung. Raka menahan nafas. Ia mencoba menghitung tapi tidak mampu. Setiap kali matanya bergerak, seakan angka itu bertambah. Seperti angka ditulis di air, tidak pernah tetap, selalu berubah. "Cepat," bisik seseorang. Suara itu tidak jelas dari mana asalnya. Lalu suara lain menyusul. "Sudah lama menunggu. Giliran kami." Bisikan-bisikan itu muncul bersamaan, seperti daun kering yang bergesik tertiup angin. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat kepala terasa penuh. Raka mundur satu langkah, namun pria di kursi itu tetap diam, tidak bereaksi. Bahkan saat Raka meninggalkannya, ia masih menatap cermin dengan ekspresi kosong, seperti tidak pernah benar-benar hidup. Raka berlari ke arah pintu, namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Kesalahan. Di dalam cermin, barisan itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Sangat dekat. Terlalu dekat. Seperti nafas dingin yang menyentuh tengkuk. Salah satu dari mereka mengangkat tangan. Pelan. Menunjuk ke arah kursi. Isyarat sederhana. Namun maknanya jelas. Antrian itu tidak akan berhenti. Dan Raka adalah bagian dari pelayanan yang tidak bisa menolak. Ia keluar dengan nafas terengah-engah, menutup pintu dengan kasar. Namun dari dalam, samar-samar terdengar suara. Tok, seperti seseorang mengetuk dari sisi sebaliknya. Meminta masuk, atau mungkin memastikan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa keluar. Langit siang tampak cerah, tetapi Raka merasakannya seperti ilusi yang menipu mata. Cahaya terasa datar, tanpa kehangatan, seperti gambar yang indah namun kosong makna. Ia berdiri di seberang jalan, menatap barbershop miliknya dari kejauhan. Tempat itu terlihat normal. Pintu tertutup, kaca bersih, tidak ada tanda aneh. Namun perasaan di dadanya berkata sebaliknya, seperti seseorang yang tahu ada jurang di balik kabut tipis. Raka belum pulang semalaman. Ia duduk di warung kopi hingga pagi, mencoba menyusun logika, mencari penjelasan yang masuk akal. Namun semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa semua yang terjadi tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Cermin itu bukan benda biasa, dan pelanggan yang datang bukan sekedar manusia. Ia menarik nafas panjang, lalu melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan melawan arus yang tak terlihat. Saat sampai di depan pintu, tangannya sempat berhenti di gagang. Ragu. Namun akhirnya ia membuka. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin dibanding luar. Bukan karena suhu, melainkan karena sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Seperti ruang yang menyimpan terlalu banyak kenangan buruk. Cermin itu masih di sana. Diam. Menunggu. Raka tidak langsung mendekat. Ia memilih menyalakan semua lampu terlebih dahulu, seolah terang bisa memberi perlindungan. Namun cahaya hanya membuat bayangan semakin jelas, bukan menghilangkan. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, pintu terbuka. Seorang pelanggan masuk. Seorang pria tua, tubuh kurus, langkah pelan. Wajahnya pucat, namun matanya tajam. Tanpa banyak bicara, ia duduk di kursi potong. Seperti biasa, ucapnya singkat. Kalimat yang sama, seperti rekaman yang diputar ulang. Raka menelan ludah.
Ia ingin menolak, ingin menyuruh orang itu pergi, tapi ada sesuatu yang menahan, seperti dorongan halus yang memaksa dirinya untuk tetap bekerja. Ia mengambil gunting. Tangannya terasa berat. Saat kain penutup dipasang, pria itu langsung menatap cermin. Tidak bergerak, tidak berkedip. Raka mulai memotong rambut. Awalnya normal, helai demi helai jatuh ke lantai. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu berubah. Bunyi gunting tidak lagi terasa sama. Biasanya ringan, seperti memotong serat halus, tapi sekarang terasa lebih padat, lebih berat, seperti memotong sesuatu yang tidak seharusnya. Raka berhenti sejenak. Ia menatap rambut yang jatuh. Warna hitam, normal. Namun saat ia kembali mengangkat gunting dan memotong lagi, suara yang dihasilkan berbeda. Lebih dalam, seperti mengiris sesuatu yang lembab. Jantungnya mulai berdegup cepat. Perlahan ia mengarahkan pandangan ke cermin. Dan saat itu, dunia seperti berhenti. Yang terlihat bukan rambut, melainkan sesuatu yang lain. Di dalam pantulan, gunting di tangannya tidak menyentuh kepala pria itu, melainkan lehernya. Tipis, hampir tak terlihat, namun cukup jelas untuk membuat nafasnya tercekak. Setiap kali gunting menutup, ada garis halus yang muncul di kulit pantulan, seperti goresan, seperti luka. Raka langsung mundur. Ini salah, bisiknya. Namun pria itu tetap diam, bahkan tersenyum. Lanjutkan, ucapnya pelan. Suaranya seperti datang dari tempat yang jauh, namun terasa sangat dekat di telinga. Raka menggeleng. Ia tidak mau, tapi tangannya bergerak sendiri, seperti dikendalikan. Gunting kembali terbuka dan tertutup. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih nyata. Dalam cermin, garis di leher pria itu semakin banyak. Namun anehnya, tidak ada darah, hanya bekas, seperti tanda yang dibuat perlahan. Raka mencoba melepaskan pegangan, tapi tidak bisa. Tubuhnya seperti milik orang lain. Setiap gerakan terasa dipandu, diarahkan, dipaksa. Sudah lama menunggu, bisik suara lain. Raka menoleh ke arah cermin. Di belakang pria itu, bayangan lain mulai muncul. 1, 2, lalu semakin banyak. Mereka berdiri diam, menunggu giliran, seperti antrian yang tidak pernah selesai. Mata mereka tertuju pada satu hal. Kursi dan Raka. Bukan rambut, suara itu kembali terdengar. Yang kami butuhkan lebih dalam. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Raka akhirnya berhasil menarik tangannya. Gunting terjatuh. Suara logam itu memecah kendali yang mengikatnya. Ia mundur cepat, nafasnya tidak teratur. Saat ia melihat kembali ke kursi, pria tua itu sudah tidak ada. Hilang, tanpa jejak. Namun lantai di bawah kursi berubah. Bukan rambut yang berserakan, melainkan potongan kecil seperti serpihan tipis pucat. Tidak berbentuk jelas, namun cukup untuk membuat Raka mengerti. Yang tadi ia potong bukan sekedar rambut. Ia mundur hingga menabrak meja. Pikirannya kacau. Perasaannya seperti seseorang yang baru sadar bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Cermin itu tidak hanya memanggil, tidak hanya menyimpan, tapi juga menggunakan, menjadikan dirinya alat dan pelanggan yang datang bukan untuk dirapikan, melainkan untuk diselesaikan. Senja turun perlahan, seperti tirai yang menutup panggung tanpa suara. Raka duduk di lantai barbershop. Punggungnya bersandar pada dinding dingin. Tangannya masih gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena kesadaran yang mulai tumbuh bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Cermin itu bukan sekadar alat, ia seperti pintu, dan pintu selalu memiliki dua sisi. Raka menatap pantulan ruangan dengan jarak aman. Ia tidak berani terlalu dekat. Ada rasa seperti berdiri di tepi sumur tua, dalam, gelap, dan tidak diketahui apa yang menunggu di bawahnya. Ini harus dihentikan, bisiknya. Namun kalimat itu terasa kosong. Ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami sepenuhnya. Tiba-tiba, lampu berkedip. Sekali, lalu diam. Udara berubah, lebih berat, seperti ruangan yang perlahan dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Raka menoleh ke arah pintu. Tertutup.
namun terdengar suara dari luar. Langkah kaki. Banyak. Pelan. Berirama. Seperti orang-orang yang berjalan bersama tanpa tergesa. Tok. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan tidak berhenti. Tok. 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 Berulang. Seperti hujan yang jatuh di atap seng. Teratur namun menekan. Raka tidak bergerak. Ia tahu jika pintu itu dibuka, sesuatu akan masuk dan mungkin tidak akan pernah keluar. Namun ketukan itu tidak berhenti. Justru semakin cepat, semakin keras, seolah kesabaran di luar sana mulai habis. Buka. Suara itu terdengar dari balik pintu. Tidak satu, banyak, bersamaan, seperti gema yang saling bertumpuk. Raka menutup telinga, namun suara itu tetap masuk. Giliran kami, sudah waktunya, jangan ditunda. Kalimat-kalimat itu datang bertubi-tubi, seperti ombak yang menghantam karang tanpa henti. Raka menunduk, mencoba mengabaikan, namun sesuatu menarik perhatiannya. Cermin. Pantulan di dalamnya mulai berubah. Pintu yang terlihat di kaca tidak lagi tertutup, melainkan terbuka, perlahan. Dan dari dalam pantulan itu, sosok-sosok mulai masuk, satu persatu. Dengan langkah tenang, wajah pucat, mata kosong. Mereka tidak lagi menunggu di kursi. Kini berjalan langsung menuju kursi potong, menuju Raka. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri, mundur perlahan. Ini tidak nyata, gumamnya. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa seperti masuk lebih dalam ke sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sosok pertama duduk di kursi. Diam, menatap ke depan. Sosok kedua berdiri di belakang, menunggu. Yang lain berbaris, seperti ritual yang sudah lama disiapkan. Mulai, bisik suara dari cermin. Raka menggeleng. Tidak. Tangannya gemetar. Ia mencoba menjauh, tapi kakinya terasa berat, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Cermin itu bersinar redup, bukan cahaya biasa, lebih seperti pantulan dari tempat lain. Dan dari dalamnya muncul bayangan baru, berbeda dari yang lain, lebih jelas, lebih dekat. Sosok itu berdiri tepat di belakang Raka dalam pantulan. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun, hanya di cermin. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah dada Raka, perlahan, seperti memberi isyarat. Ganti. Suara itu terdengar jelas. Satu kata, namun cukup untuk membuat segalanya terasa runtuh. Setiap yang datang harus dibayar. Kalimat itu muncul seperti jawaban yang tidak ingin ia dengar. Raka mundur lebih jauh, namun punggungnya menabrak dinding. Tidak ada ruang lagi. Sosok di kursi tetap diam, menunggu. Yang lain semakin dekat, seperti lingkaran yang perlahan mengecil. Raka menatap tangannya sendiri, masih gemetar, masih miliknya. Namun untuk berapa lama? Cermin itu tidak hanya meminta, ia menuntut. Dan setiap pelanggan yang datang meninggalkan sesuatu. Bukan uang, bukan waktu, melainkan bagian dari diri mereka. Dan sekarang, giliran Raka. Lampu kembali berkedip, kali ini lebih lama. Saat terang kembali stabil, sesuatu berubah. Pantulan di cermin menunjukkan Raka masih berdiri, namun dengan posisi berbeda, lebih dekat ke kursi, lebih dekat ke sosok yang menunggu. Dan yang paling mengerikan, versi dirinya di dalam cermin tersenyum, perlahan, seperti seseorang yang akhirnya menerima takdirnya. Raka menahan nafas. Ia ingin berteriak, namun suara itu tidak keluar. Karena dalam diam, ia mulai mengerti bahwa harga dari semua ini tidak pernah murah dan tidak pernah bisa ditolak.
Pantulan dirinya masih ada di sana, namun bukan lagi sekadar bayangan. Ia tampak lebih hidup, lebih tenang, bahkan lebih yakin. Sementara Raka yang asli justru merasa sebaliknya. Gelisah, terdesak, seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu, ragu melangkah, tapi tahu tidak ada jalan kembali. Udara di dalam barbershop terasa semakin padat. Setiap tarikan napas seperti memikul beban, berat dan lambat. Suasana tidak lagi sekadar sunyi, melainkan seperti ruang yang dipenuhi sesuatu yang menunggu giliran untuk berbicara. Sosok-sosok di sekitar kursi tetap diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Namun kehadiran mereka terasa nyata, seperti batu yang mengelilingi sumur tua. Dingin, diam, tapi menyimpan kedalaman yang menelan. Raka mencoba mundur. Satu langkah. Namun pantulan di cermin tidak mengikuti. Versi dirinya di dalam kaca justru melangkah maju. Perlahan. Tenang. Seperti seseorang yang tahu kemana harus pergi. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengangkat tangan. Pantulan itu ikut, tapi arah gerakannya berbeda. Seolah bukan meniru, melainkan memilih. Perasaan itu seperti melihat seseorang yang sangat mirip, namun bukan diri sendiri. Seperti kembar yang memiliki kehendak lain. Sudah waktunya, suara itu kembali muncul. Bukan dari luar, bukan dari sosok-sosok di ruangan, melainkan dari dalam cermin. Raka menggeleng. Tidak, ini tidak nyata. Namun kata-kata itu terasa lemah, seperti bisikan di tengah badai. Cermin mulai berubah. Permukaannya tidak lagi datar. Ia beriak halus, seperti air yang disentuh angin. Pantulan di dalamnya menjadi lebih dalam, lebih gelap, seperti lorong tanpa ujung. Versi Raka di dalam kaca kini berdiri tepat di depan. Lebih dekat, sangat dekat. Matanya menatap lurus. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. "Kamu lelah kan?" Suara itu sama, namun nadanya berbeda. Lebih tenang, lebih dingin. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap, mencoba memahami. "Kamu ingin ini berhenti. Ramai, uang, semua kembali seperti dulu." Kalimat itu seperti menggoda, seperti menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Semua bisa selesai kalau kamu masuk. Raka terdiam. Perkataan itu menggantung, seperti umpan yang dilempar ke air tenang. Masuk. Satu kata sederhana, namun maknanya seperti jurang yang tidak terlihat dasarnya. Raka mundur. Tidak, namun langkahnya goyah. Seperti tanah di bawah kakinya tidak lagi kokoh. Sosok-sosok di sekitar mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Seperti bayangan yang hidup saat tidak diperhatikan. Mereka mendekat, membentuk lingkaran, menutup ruang. Tidak ada jalan keluar. Setiap tempat butuh penjaga. Suara dari cermin kembali terdengar. Dan setiap penjaga harus tinggal. Raka merasakan sesuatu di punggungnya. Sentuhan, dingin, seperti tangan yang sudah lama tidak merasakan hangat. Ia menoleh cepat. Salah satu sosok berdiri tepat di belakang. Wajahnya tidak jelas, namun matanya kosong, dalam, seperti lubang yang tidak memantulkan cahaya. Tanpa suara, sosok itu mendorong, pelan, namun cukup untuk membuat Raka kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung ke depan, langsung menghadap cermin. Permukaannya kini seperti air, bergerak, mengundang. Raka mencoba menahan, namun kakinya seperti ditarik. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Versi dirinya di cermin mengangkat tangan, menyambut, seperti seseorang yang menunggu lama. "Tidak perlu takut," katanya pelan. "Di sini, semua akan terus datang." Kalimat itu terasa seperti janji, namun juga seperti ancaman yang dibungkus rapi. Raka menggeleng, mencoba melawan, namun dorongan dari belakang semakin kuat.
Tangan-tangan dingin menyentuh bahunya, lengannya, punggungnya. Bukan menyakiti, tapi menuntun. Seperti seseorang yang dipaksa mengikuti arus sungai. Perlahan tubuhnya menyentuh permukaan cermin. Dingin, namun tidak keras. Lebih seperti air yang menolak lalu menerima. Dalam sepersekian detik ia melihat sesuatu. Di dalam kaca, bukan hanya dirinya, melainkan semua yang pernah datang. Duduk, diam, menatap, seperti koleksi yang disusun rapi. Dan di antara mereka, ada wajah-wajah yang ia kenal. Pelanggan, yang hilang, yang datang kembali. Semua ada di sana, terperangkap, abadi. Raka mencoba berteriak, namun suaranya hilang, seperti diserap oleh ruang yang tidak memiliki gema. Tubuhnya semakin masuk, setengah, lalu lebih dalam. Dunia di luar mulai kabur, seperti lukisan yang terkena air. Hal terakhir yang ia lihat adalah dirinya sendiri, yang kini berdiri di luar, di depan cermin, dengan senyum tipis, tenang, seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan tempatnya. Dan saat semuanya gelap, Raka mengerti satu hal. Yang terperangkap di dalam kaca tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu untuk digantikan. Pagi datang seperti biasa, namun barbershop itu terasa berbeda. Cahaya masuk melalui kaca depan, jatuh tepat ke lantai, membentuk garis terang yang rapi. Segalanya tampak normal. Kursi tersusun, alat tertata, tidak ada tanda kekacauan. Seolah tidak pernah terjadi apapun. Di depan cermin, seseorang berdiri. Raka. Atau setidaknya sosok yang menyerupainya. Ia merapikan kerah bajunya, menatap pantulan dengan tenang. Gerakannya halus, tanpa ragu, seperti orang yang sudah lama terbiasa berada di sana. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan. Wajahnya terlihat lebih segar, lebih hidup dibanding hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih dalam, seperti menyimpan ruang yang tidak terlihat. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama seperti pantulan semalam. Pintu terbuka, seorang pelanggan masuk, langkahnya pelan. Ia menatap sekeliling, lalu duduk tanpa banyak bicara. Raka menyambut dengan anggukan ringan. Tidak terlalu ramah, namun cukup untuk membuat suasana terasa wajar. "Potong biasa?" tanyanya singkat. Pelanggan itu mengangguk. Tanpa banyak kata, proses dimulai. Gunting bergerak, rambut jatuh. Semua tampak normal, namun di balik itu, sesuatu berjalan seperti roda yang tidak terlihat. Setiap gerakan terasa tepat, seolah mengikuti pola yang sudah ditentukan. Pelanggan itu menatap cermin, lama, dan perlahan tersenyum. Senyum yang sama seperti pantulan semalam. Ia menatap cermin, lama, lebih lama dari biasanya. Di belakangnya, dalam pantulan, kursi-kursi mulai terisi, satu persatu, tanpa suara. Sosok-sosok itu duduk rapi, seperti antrian yang sabar. Wajah mereka tidak jelas, namun keberadaan mereka terasa nyata. Menunggu, seperti biasa. Raka mengangguk pelan, seolah memberi izin, seolah memahami perannya. Malam tiba. Pintu seharusnya ditutup, namun lampu tetap menyala. Ketukan terdengar. Tok, satu kali. Raka berjalan ke arah pintu, tidak ragu. Ia membuka. Seorang pria berdiri di luar, wajahnya lelah, matanya kosong. Tanpa banyak bicara, ia masuk dan langsung duduk. "Seperti biasa," katanya pelan. Raka tersenyum tipis. Ia tidak bertanya, tidak perlu, semua sudah diketahui. Proses dimulai. Gunting bergerak, rambut jatuh.
Namun kali ini dalam cermin terlihat jelas. Yang dipotong bukan sekedar rambut, melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, seperti lapisan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Di belakang pria itu, sosok lain berdiri, menunggu. Dan setelah beberapa saat, satu bayangan baru muncul di antara mereka. Duduk, diam, menjadi bagian dari antrian. Raka menyelesaikan pekerjaannya. Pelanggan itu berdiri, menatap cermin sekali lagi, lalu pergi. Langkahnya pelan, seperti orang yang meninggalkan sesuatu yang penting. Barbershop kembali sunyi, namun tidak kosong, karena di dalam cermin, kehidupan lain terus berjalan, tanpa henti, tanpa akhir. Raka mematikan lampu satu persatu, namun sebelum benar-benar gelap, ia menatap cermin untuk terakhir kali malam itu. Pantulannya masih ada, tersenyum, tenang, namun di baliknya ratusan sosok duduk rapi, menunggu. Dan di antara mereka ada satu wajah baru, wajah yang sangat ia kenal, dirinya sendiri. Namun bukan yang berdiri di luar, melainkan yang terperangkap di dalam. Raka tidak terkejut, tidak takut. Ia hanya menatap, lalu mengangguk pelan, seperti seseorang yang menerima kenyataan tanpa perlawanan. Karena kini ia mengerti, barbershop itu tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya berganti penjaga, dan selama cermin itu ada, akan selalu ada yang kembali. Bukan karena ingin, melainkan karena tidak pernah benar-benar pergi. Hujan turun sejak sore, tipis namun panjang, seperti benang yang dijahit perlahan ke dalam malam. Tetes air menempel di kaca depan barbershop, membentuk pola acak yang sulit dibaca. Dari luar, tempat itu terlihat biasa, lampu menyala hangat, kursi tertata, pintu setengah terbuka, mengundang. Namun bagi siapapun yang cukup peka, ada sesuatu yang tidak selaras, seperti senyum yang terlihat ramah, tapi terasa kosong saat diperhatikan lebih lama. Di dalam, Raka berdiri di depan cermin, diam, tenang. Ia merapikan alat satu persatu, memastikan semuanya berada di tempat yang tepat. Gerakannya rapi, presisi, seperti ritual yang diulang tanpa kesalahan. Tidak ada tergesa, tidak ada keraguan, seperti seseorang yang sudah memahami tugasnya sepenuhnya. Cermin di depannya memantulkan ruangan dengan jelas, namun kedalaman di dalamnya terasa berbeda, lebih luas, lebih dalam, seperti ruang yang tidak dibatasi oleh dinding. Di balik pantulan, kursi-kursi terisi, selalu terisi. Sosok-sosok duduk rapi, tidak bergerak, tidak berbicara. Mereka tidak gelisah, tidak sabar, justru terlalu tenang seperti sesuatu yang sudah menerima keadaan tanpa pertanyaan. Menunggu bukan lagi beban, melainkan tujuan. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria muda masuk, jaketnya basah oleh hujan. Ia melihat sekeliling, ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Suasana hangat menyambutnya, kontras dengan dingin di luar. "Masih buka?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Silahkan." Pria itu duduk. Ia tampak biasa, wajah lelah, mata sedikit sayu, seperti orang yang hanya ingin merapikan diri setelah hari panjang. Tidak ada yang mencurigakan. Namun saat ia menatap cermin, sesuatu berubah. Tatapannya berhenti, lebih lama dari wajar, seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang tidak ia cari. Raka berdiri di belakangnya, memasang kain penutup. Gunting diambil, proses dimulai. Suara potongan terdengar lembut, berulang, seperti detak jam yang mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Rambut jatuh perlahan, menumpuk di lantai. Namun di dalam cermin, yang terlihat bukan sekedar itu. Lapisan tipis mulai terlepas, bukan dari kepala, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Seperti kabut yang diurai sedikit demi sedikit. Pria itu tidak bergerak, tidak berbicara, namun senyum tipis mulai muncul di wajahnya, sama seperti yang lain. Di belakangnya bayangan mulai bertambah, satu lagi, seperti barisan yang tidak pernah penuh,
namun tidak pernah kosong. Raka bekerja tanpa henti, tangannya stabil, matanya fokus. Ia tidak lagi melihat keanehan sebagai sesuatu yang harus ditolak. Semua terasa wajar, seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadah. Setelah selesai, ia melepas kain penutup. Pria itu berdiri, menatap cermin sekali lagi, lama, seperti memastikan sesuatu telah berpindah tempat. Kemudian ia keluar, langkahnya pelan, ringan, seperti meninggalkan beban yang tidak lagi ia bawa. Pintu menutup, hujan masih turun, namun suara di dalam barbershop tetap sunyi. Raka menyapu lantai, mengumpulkan sisa-sisa yang tidak lagi dibutuhkan. Rambut bercampur dengan serpihan halus yang tidak jelas asalnya. Ia tidak lagi mempertanyakan. Semua sudah menjadi bagian dari rutinitas. Ia berdiri kembali di depan cermin, menatap dirinya. Pantulan itu tersenyum, dan kali ini Raka membalas. Di belakangnya barisan itu terus ada, tidak berkurang, tidak bertambah secara nyata, namun selalu cukup, seperti angka yang tidak pernah habis dibagi. Lampu mulai dimatikan satu persatu, ruangan perlahan gelap, namun cermin tetap memantulkan sesuatu, bukan cahaya, melainkan keberadaan. Sebelum benar-benar pergi ke belakang, Raka berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pintu. Ada bayangan samar di luar. Seseorang berdiri di bawah hujan, menunggu, tidak mengetuk, tidak bergerak, hanya diam, seperti tahu bahwa waktunya akan tiba. Raka tidak membuka. Belum. Ia kembali menatap cermin. Di dalamnya, sosok di luar itu sudah terlihat duduk di kursi, menunggu giliran, seperti yang lain. Raka mengangguk pelan, senyum tipis kembali muncul. Ia berjalan ke arah pintu belakang, meninggalkan ruangan dalam setengah gelap. Namun sebelum menghilang, ia berkata pelan, "Hari ini cukup, besok lanjut lagi." Kalimat sederhana, namun maknanya seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Di luar, hujan perlahan reda, langit tetap gelap, dan di balik kaca barbershop itu, sesuatu terus berjalan, tanpa awal, tanpa akhir, seperti cermin yang tidak pernah benar-benar kosong, karena setiap orang yang datang tidak hanya melihat dirinya sendiri, mereka meninggalkan sesuatu, dan suatu saat nanti, tanpa sadar, mereka akan kembali, duduk, diam, menunggu, seperti semua yang sudah lebih dulu ada di dalam sana. Sekarang kamu sudah tahu kenapa barbershop itu nggak pernah sepi. Bukan karena pelayanannya bagus, tapi karena yang sudah masuk tidak pernah benar-benar pergi. Kalau suatu hari kamu lewat tempat seperti itu dan lihat kursinya penuh padahal nggak ada siapa-siapa, jangan masuk. Karena bisa jadi kamu bukan pelanggan berikutnya, tapi giliran berikutnya.